Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah a'adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, yang merupakan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, kembali kita diberikan kesempatan, diberikan ma'unah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk kembali mengkaji dari hadis dari Nabi Muhammad SAW, dari beberapa kitab, dan nanti insya Allah akan dibacakan juga kitab Bulughul Maram, dan juga kita juga sudah berzikir bersama, ya, membaca suratul Kahfi yang merupakan salah satu kesunahan di hari Jumat ini. Semoga kita semua senantiasa dibantu oleh Allah untuk beramal soleh dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa cinta kepada amal soleh, sehingga ibadah selalu makmur dalam kehidupan kita. Yang saya muliakan, yang saya ta'zimi segenap ustadz dan ustadzah dari setiap Ma'had Askar Kauni, dimanapun tempat, dimanapun berada, di beberapa cabang Ma'had Askar Kauni di seluruh Indonesia. Dan juga yang saya hormati, yang saya ta'zimi guru besar kita, guru bersama kita, yaitu Ustadz Bobi Herwibowo, dan juga Umi Maya dan segenap keluarga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga guru kita Ustadz Bobi Herwibowo diberikan panjang umur, usia yang berkah, sehingga senantiasa beliau bisa membimbing kita dan mengarahkan kita kepada jalan hidayah, jalan yang penuh dengan keilmuan yang merupakan sumber langsung dari Al-Quranul Karim. Dan juga yang saya ta'zimi, yang saya muliakan segenap teman-teman dari jajaran Yayasan Pusat, ya, Ustadz Hilal, Ustadz Alif, Ustadz Cahyo, Ustadz Habib, Pak Bideni, dan para ustadz yang lainnya yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu nama antum semuanya, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat saya secara pribadi kepada antum semuanya. Alhamdulillah, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesempatan taklim dan mengkaji beberapa ilmu yang bersumber langsung dari hadis dan Al-Quran, dan beberapa uraian hikmah dari para ulama yang istiqamah, yang merupakan pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini, di awal pembicaraan saya, santriwan dan santriwati yang Ustadz sayangi, ya, santriwan dan santriwati yang selalu Ustadz banggakan, santriwan dan santriwati yang selalu ada dalam doanya Ustadz, ya, semoga kalian semua menjadi generasi penerus dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi seorang santri, menjadi thalibul ilm, itu bukan hanya bagaimana cara untuk menyerap ilmu itu dengan baik. Perhatikan ya, santri semuanya. Menjadi talibul ilm atau hafidul Quran, menjadi orang yang penuntut ilmu, atau kalian semua menjadi orang yang selalu menghafal Al-Quran di setiap harinya, bertambah dari baris-baris halamannya, dan juga di setiap harinya bertambah halaman-halaman atau surat atau juznya. Bukan hanya di situ, tapi tanda bahwa kalian ini menjadi santri yang sukses bagaimana dengan ilmu yang setiap hari kalian masuk dalam diri kalian, dalam hati kalian, yang ilmu itu selalu bertambah di setiap harinya, ada buahnya.
Ada yang namanya sesuatu dari ilmu itu semakin membuat kita ini dekat kepada Allah, semakin cinta kepada sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Itu ilmu yang sesungguhnya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam salah satu firman-Nya di Al-Quran, dan kalian semua bisa jadi sudah hafal dari ayat ini. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Inna ini kalau bersambung dengan mazaidah itu ada ifadatul hasr, ya. Inna sesungguhnya ditambahi mazaidah menjadi ifadatul hasr, hanya saja sesungguhnya orang-orang. Yakhsha, yakhsha ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini dua zaman kata kerja yang dia itu punya dua zaman, sedang dan akan. Innama sesungguhnya hanya saja, yakhsha orang yang akan selalu senantiasa takut Allah kepada Allah, min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, al ulama adalah orang-orang yang ngerti ilmu agama. Jadi dalam ayat ini ada dua pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum pengen tergolong orang yang punya khasyah, khasyah ini apa Ustaz? Khasyah ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini perlu kita miliki. Karena apa? Dengan rasa takut ini maka antum semua akan benar-benar imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Benar-benar akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Perhatikan santri, ya. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dengan modal khasyah yang ada dalam diri kita, yang ada dalam hati kita. Tanpa dorongan khasyah tidak akan ada seperti itu, ya. Dan kalian semua tahu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan khasyah ini jika kalian menjadi ulama, jika kalian menjadi orang yang mengetahui ilmu agama. Jadi semua santriwan dan santriwati dimanapun tempat berada, dari Sabang sampai Merauke, di seluruh tempat, dari Mahat Askar Kauni seluruh cabang seluruh Indonesia, perhatikan ya. Kalian semua setiap hari menghafal Quran, kalian semua setiap hari menambah dari pengetahuan ilmu agama. Kalian semua tidak akan dikatakan orang yang sukses menjadi orang yang berilmu, atau dikatakan sukses orang yang hafidul Quran jika dengan bertambahnya ilmu tersebut kalian semua tidak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Ustaz? Ya sholat seadanya, ya. Nanti libur akhir Ramadan di pondok sholat berjamaah, di rumah asal-asalan. Sampai tidur gak mau dibangunin, subuhnya kelewatan. Ini tidak punya khasyah berarti. Saat dia punya khasyah, rasa takut kepada Allah, dimanapun tempat berada dia pasti bangun, pasti dia menyempatkan dirinya untuk imtithalu awamirillah, untuk dia benar-benar mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini innama yakhshallah min ibadihil ulama, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum pengen disebut sebagai orang yang penuntut ilmu agama yang sukses, ulama yang sukses, hafidul Quran yang sukses, ada buahnya itu hafid itu. Ada buahnya tuh thalibul ilm itu. Santri itu ada buahnya. Apa? Takut kepada Allah, khasyah tadi itu. Hanya saja orang yang akan senantiasa takut kepada Allah adalah orang-orang dari hambanya Allah yang ngerti ilmu agama, ya, yang ngerti ilmu agama. Kalau tidak ngerti ilmu agama tidak takut. Atau orang ngerti ilmu agama tapi dia ada khasyah, dia tidak pantas disebut orang yang sukses sebagai ulama atau sebagai santri yang punya ilmu tersebut, ya. Kemudian dalam hal ini ada satu bait syair, ya, di dalam kitab Zubat. Zubat ini 1000 bait syair dari fikih Syafi'iyah yang disusun oleh Ibn Ruslan namanya, Imam Ibnu Ruslan. Beliau mengatakan, ya, al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu kesemuanya ya takut kepada Allah. Ya, tidak ada ilmu yang membawa
diri seseorang hamba sebagai penuntut ilmu semakin tidak takut kepada Allah. Makan babi itu haram memang, tapi ada tuh pendapat ulama dari fuqaha, dari mazhab ini, dari ashab mazhab ini, dia bapak katanya makan babi. Nah, ini justru ilmunya tidak semakin membawa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti itu. Kata Ibn Ruslan, al ilmu khasyah kulluh. Ilmu itu justru membuat dirinya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Yu'raf bidzaka ahluh. Yu'raf dikenal, diketahui, bisa dibedakan bidzaka dengan khasyah itu tadi, dengan takut kepada Allah itu tadi, ahluh orang yang punya ilmu dengan sesungguhnya. Jadi bisa dibedakan, oh ini orang berilmu, ini orang tidak berilmu. Itu dengan apa? Dengan takut kepada Allah. Nanti santriwan, santriwati ya, akhwat dan ikhwan semuanya ini kan pulang nanti akhir Ramadan ya, 6 bulan terakhir, bahkan kemarin semester nggak pulang kan, hampir 10 bulan ada di pondok kan ya. Nanti pulang saat saat akhir Ramadan, gimana akhlaknya, gimana rasa takutnya kepada Allah, apakah seistiqomah saat di pondok? Apakah dia itu menjaga sunnah Nabi seistiqomah saat di pondok? Kalau benar seperti itu, maka yu'raf bidzaka ahlu. Oh, berarti antum dikenal sebagai orang yang takut kepada Allah, dan dengan itu antum dikenal sebagai orang yang berilmu. Oh, memang hafid sungguhan. Karena apa? Orang yang hafid sungguhan di hatinya penuh dengan cahaya Al-Qur'an, sehingga cahaya itu menyilaukan dirinya, tidak sempat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda hal ya kalau hafid-hafidan atau orang yang cuma nyantri asal-asalan, pulang pacaran ya, pulang chatting sama perempuan yang gak halal. Yang perempuan juga begitu, pulang ada dari akhi santri mana ngechat dibalas sampai jam 12 malam, jam 1 malam, Ramadan lagi. Allah ya. Ini gimana khosyahnya, takutnya kepada Allah gimana? Ustadz, antum ngomong gitu terus? Enggak, ana mau tanya, ada gak pendapat yang mengatakan seorang laki dan seorang perempuan ngobrol berlebihan dari sebuah hajat, keperluan, itu dibolehkan oleh syariat? Enggak ada. Ini bagian dari taqrabuz zina. Dan firman-Nya Allah jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Hati-hati ya, hafizul Quran. Antum ini perhatikan santri. Antum ini adalah orang yang disematkan nama Al-Qur'an di namanya antum. Oh, itu santri ini ya, santri Askar Kauni yang penghafal Quran itu ya, gitu. Oh, itu santrinya Ustaz Bobi yang pondok Quran. Nah, hati-hati loh, antum pulang ini bakal bawa nama baik Al-Quran. Jadi antum harus benar-benar sepenuhnya memiliki khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada keperluan, kalau chatting Ustaz ada keperluan gimana? Ya enggak apa-apa, sesuai kebutuhan. Adapun lebih sampai ngobrol kanan, ngobrol kiri, tanya kanan, tanya kiri, dan di situ ada syahwat. Syahwat ini gimana? Asik. Ya, ada rasa asik tersendiri untuk ngobrol dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu sudah termasuk bagian dari taqrabuz zina, dan itu sudah bagian dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau antum ahlul ilm, ahlul Quran, orang yang ngerti ilmu agama, antum mengerti Al-Quran dan ilmu Al-Quran, antum harus benar-benar menjaga diri dan menahan diri di hal tersebut. Ya, apalagi sampai level, mohon maaf sekali, buka channel-channel YouTube yang mengarah kepada terbukanya aurat, ya, membuka link-link YouTube yang di situ kebanyakan akan melihat perempuan-perempuan yang terbuka auratnya, kasyful aurah. Ya, antum akan bohongan tuh, ngafal Qurannya bohongan. Ya, kenapa? Orang yang ngafal Quran, ada Quran di hatinya, pasti dia tidak mungkin sempat untuk berpikir membuka dari halaman YouTube atau channel YouTube, link YouTube
yang mengakibatkan dia memandang sesuatu yang haram. Ya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadna furujahum dzalika huwa azka. Itu firman Allah. Ada apa ayatnya? Tapi bagaimana? Nah, disitulah kemarin saya jelasin kan bagaimana sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kan kemarin sudah saya sampaikan ya. Sabar itu ada kena musibah, sabar. Menjalankan satu perbuatan taat, tidak memandang sesuatu yang haram, salah satunya harus sabar, menahan syahwat, menahan dirinya, menahan keinginan, menahan ngebetnya itu tadi. Ya. Oke, selanjutnya Ustadz akan membacakan satu kalam dari satu imam besar, mujaddid Islam. Ya, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad dalam satu kitabnya Da'watut Tammah. Beliau ini Shahibur Ratib ya, di setiap pondok banyak di tanah Jawa ini baca rotib, badal maghrib, badal isya. Ini Shahibur Ratib. Ini penyusun dari Ratibul Haddad itu. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i Al-Husaini. Ya. Beliau dalam kitabnya Da'watut Tammah itu mengatakan wa min ajaibi ma dzukir anna matar ar-rabi yaqa'u bil mawadi allati yakunu fiha ad-dur wal lu'lu fadafuru lahu al-asdaf afwahaha wa tantabiqu alayhi fayasiru fiha bi'idnillahi ta'ala durran wa lu'lu'ah wa dafuru lahu al-afai afwahaha fayakunu fiha summan wa huwa matarun wahidun fi hinin wahidin fayakhtalifu ila hadhihi al-ghayah biikhtilafi mawadihi wal mahalil qabilati lahu. Di sini perhatikan santri, perhatikan ya. Di sini Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad itu menyampaikan. Coba perhatikan. Ada satu air yang begitu jernih diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh sekian banyak manusia sebagai mator. Apa mator artinya? Hujan. Mator ini ya, itu akan turun rata di seluruh kawasan dari bumi ini tergantung cuaca di setiap daerahnya. Benar apa enggak? Airnya sama enggak? Misalnya satu kecamatan dengan kecamatan yang berbeda, airnya beda enggak? Kualitasnya berbeda, warnanya berbeda enggak? Sama apa enggak? Yang kompak jawab santriwati sama enggak? Sama semuanya. Baik, kita sepakat ya, sama ya. Kemudian ternyata air ini akan jatuh di beberapa tempat dan mengenai beberapa tumbuhan. Bahkan mengenai beberapa binatang yang disebut dengan flora dan fauna. Di sini kebetulan Abdullah Haddad menggambarkan dengan seekor kerang dan seekor ular. Saat hujan tersebut, ya, asdaf kerang itu sesekali akan membuka dari apa namanya itu? Kalau dulu kan kecilnya kita tuh ada film di sinetron televisi tuh bukan Jin dan Jun, Ustaz. Apa itu ya? Pokoknya ada kerang keluar jin gitu ya. Ya, gambarannya kerang itu membuka dirinya, rumahnya itu, cangkang dari kerangnya itu, kemudian subhanallah air hujan yang jernih yang merupakan rizki yang paling halal dan halal dari Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam cangkangnya kerang itu dan ditampung. Subhanallah, dalam gilirannya dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menghasilkan satu ad-dur wal lu'lu. Apa ya disebutnya ya? Mutiara, ya, yang bulat-bulat, yang harganya mahal, ya, dan rela manusia menyelami lautan, samudra sampai ke dalam mempertaruhkan nyawanya untuk apa? Untuk ngambil kerang itu tadi. Dan ternyata sesekali kerang itu saat hujan naik ke permukaan, ya, cari tempat dan ngambil bagian dari air hujan itu. Dan di tempat yang lain, tahu kalian semua, kata Abdullah Haddad di sini disebutkan ada ular juga membuka mulutnya di tengah hutan. Ya Pak Ustadz, ya masa Ustadz mau mangap nyontohkan? Ya,
Pokoknya semangat wis. Ya, ada ular kobra, ada ular apa yang penuh dengan bisa dalam tubuhnya, dalam diri ular tersebut nganga tuh, menganga. Ustaz mencontohkan kok tambah misem ya, kalau tambah dirap iya, biar tidak jelek. Menganga itu ular, tahu nggak ente? Tahu nggak antum? Itu hujan yang merupakan air sangat jernih, itu hujan yang merupakan rizki yang paling halal dan halal dari Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ke tubuhnya ular. Subhanallah, ya. Kata Al-Haddad di sini disampaikan matarun wahidun, hujannya sama. Sama mana sama? Sama mana sama? Sama. Kemudian fihinin wahidin, bisa jadi satu gelombang hujan yang sama. Artinya hari Kamis siang hujan sama. Itu ular lagi nganga, itu kerang lagi buka juga cangkangnya. Airnya sama di waktu hujan yang sama. Tapi bedanya nih, ya. Fayakhtalifu ila hadhil ghayah bi ikhtilafi mawadihi. Ternyata air hujan itu diserap dengan hewan yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau kerang bisa menghasilkan apa tadi? Mutiara. Kalau ular menghasilkan racun yang bisa membunuh dari orang atau manusia atau hewan apapun. Ya. Sama air hujannya di waktu yang sama. Wa huwa matarun wahidun fi hinin wahidin, di waktu yang sama.